Data Kustodian Central Efek Indonesia mencatat, Prayogo Pangestu membeli lebih dari 15 juta saham SSIA pada periode 13 sampai 14 Agustus 2025 lewat Henan Putih Rai Asset Management. Sementara keluarga Hartono melalui PT Dwi Muria Investama Andalan masih memimpin dengan 482 juta saham atau 10,24%. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Taipam Prayogo Pangestu kembali memborong saham PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA. Meski begitu, keluarga Hartono masih menjadi pemegang saham terbesar di perseroan tersebut. Data Kustodian Central Efek Indonesia mencatat, Prayogo Pangestu membeli lebih dari 15 juta saham SSIA pada periode 13 sampai 14 Agustus 2025 lewat Henan Putih Rai Asset Management. Dengan aksi ini, kepemilikan Prayogo naik menjadi 330 juta saham atau setara 7,02% dari total saham yang beredar. Sementara keluarga Hartono melalui PT Dwi Muria Investama Andalan masih memimpin dengan 482 juta saham atau 10,24%. Selain Hartono dan Prayogo, pemegang saham besar SSIA lainnya adalah PT Arman Investments dengan 8,52%, Intrepid Investment 8,2%, serta Persada Capital 7,8%. Porsi kepemilikan publik di SSIA terus menyusut dari sebelumnya lebih 70% pada akhir 2024, kini mendekati 50%. Kondisi ini menunjukkan persaingan perebutan saham SSIA semakin ketat. Adapun analis Trimegah Sekuritas menggambarkan persaingan kepemilikan SSIA seperti kisah klasik Romance of the Three Kingdoms. Menurutnya, pemegang saham lama berusaha menjaga pengaruh sekaligus menghadapi masuknya dua konglomerat baru, Grup Jarum dan Grup Barito, di mana SSIA dinilai layak diperebutkan karena memiliki kawasan industri lebih dari 2.600 hektar dengan lokasi strategis dekat Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, serta akses tol Trans Jawa dan rencana kereta cepat Jakarta-Surabaya. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, emiten properti kongsi Grup Salim dan Grup Agung Sedayu yakni PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI melaporkan kinerja positif pada semester pertama 2025. Laba bersih naik tipis namun pendapatan mengalami pertumbuhan solid. Berdasarkan laporan keuangan, laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau emiten berkode saham PANI mencapai Rp285,86 miliar pada semester 1 tahun 2025. Angka ini naik tipis 0,34% secara tahunan dari Rp284,86 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Seiring laba, pendapatan PANI turut naik 22,18% secara tahunan menjadi Rp1,64 triliun pada semester 1 2025. Seluruh pendapatan tersebut bersumber dari segmentasi usaha real estate. PANI juga membukukan beban pokok pendapatan sebesar Rp680,07 miliar atau naik 14,35% secara tahunan. Alhasil, laba bruto turut menanjak 28,37% menjadi Rp965,36 miliar dibandingkan Rp751,97 miliar pada semester 1 2024. Meski begitu, laba per saham PANI turun dari Rp18,23 menjadi Rp16,93 pada semester 1 2025. Penurunan ini terjadi seiring peningkatan jumlah saham beredar dari 15,62 miliar saham menjadi 16,83 miliar saham akibat aksi private placement. Dari sisi neraca, PANI memiliki aset Rp48,76 triliun dan liabilitas Rp19,32 triliun pada semester 1 2025. Total ekuitas mencapai Rp29,43 triliun dengan posisi kas dan setara kas Rp4,82 triliun naik dari Rp2,73 triliun pada periode sama tahun lalu. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT RMK Energi emiten berkode saham RMKE mengumumkan laporan keuangan paruh pertama tahun 2025 yang menunjukkan penurunan tajam laba bersih. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik batubara ini hanya mencatatkan laba sekitar Rp86 miliar atau anjlok sekitar 32% dibandingkan tahun lalu.
PT RMK Energi Emiten berkode saham RMKE mengumumkan laporan keuangan paruh pertama tahun 2025, laba bersih RMKE hanya 86,15 miliar rupiah pada Juni 2025. Jumlah ini turun drastis 31,72% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang masih bisa menyentuh 126,18 miliar rupiah. Kondisi ini menandakan tertekannya kinerja perusahaan di tengah tantangan industri energi dan logistik. Penurunan laba tersebut utamanya dipicu turunnya pendapatan hingga 53,65%. Dari sebelumnya 1,23 triliun rupiah menjadi hanya 575,71 miliar rupiah. Di saat yang sama, beban pokok pendapatan turut turun menjadi 429,25 miliar rupiah sehingga sedikit meringankan tekanan keuangan perusahaan. Menariknya, pendapatan lain-lain justru melonjak tajam melalui pos penghasilan keuangan. Terdapat lonjakan hingga 1.963% atau menjadi 22,62 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,09 miliar rupiah. Hal ini memberikan bantalan penting untuk menekan kerugian lebih dalam bagi RMKE. Manajemen RMKE menekankan pentingnya strategi baru melalui efisiensi operasional dan diversifikasi pendapatan jasa. Langkah ini dipandang krusial untuk mendorong pemulihan kinerja di paruh kedua 2025, mengingat pasar energi dan logistik masih bergejolak akibat kondisi ekonomi global. Walaupun laba menurun tajam, kondisi keuangan RMKE dinilai masih kuat. Perusahaan memiliki ekuitas 1,79 triliun rupiah dan liabilitas 505,4 miliar rupiah. Target laba bersih tahunan sebesar 446 miliar rupiah masih dicanangkan, namun pasar akan mengawasi ketat realisasinya di sisa tahun 2025. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini pemirsa 19 Agustus 2025. Kami sampaikan IHSG mengalami koreksi tipis 0,09% atau melemah 7,3 poin ke posisi 7.891. Sempat menyentuh level tertingginya di 7.931,7, level terendahnya di 7.875. Kemudian pemirsa sejumlah saham ataupun 397 saham menguat, 247 saham melemah dan 156 saham stagnan. Dan kami hadirkan juga pemirsa informasi terkait saham-saham yang menjadi top gainers pada perdagangan ataupun penutupan pertama sesi 1. Kali ini datang dari ASII dengan penguatan 9,9%, DSSA menguat 2,4%, WIRG 3,3% dan MTEK menguat 11,5%. Dari top losers pemirsa ada BBCA, kemudian BBRI, Goto dan juga BRAND dengan masing-masing pelemahan 2,01%, 1,9%, kemudian 3,2% dan 2,2%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, industri memimpin penguatan dengan kenaikan 1,71%, disusun transportasi dan logistik 1,33%. Sementara itu konsumsi non primer menguat tipis 0,01% dan sektor keuangan justru melemah tipis 0,14%.